Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang dari manajemen sore akan mempresentasikan mengenai proses manajemen resiko. Nah, di sini dengan saya Mar'atus Solihah dengan nomor NIM 2004-2119. Dan di sini dengan teman saya dengan nama Emri Sekian Hak dengan NIM 2004-2067. Saya Insiro Wahyu Kurniawan dari Prodi Manajemen dengan NIM 2004-2056. Saya dengan Ahmad Arisutomo NIM 2004-2152. Pengertian proses manajemen resiko adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan sebuah resiko. Nah, dalam proses manajemen resiko terdapat sebuah definisi. Resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proses manajemen risiko: memantau, mengatur, serta pengendalian. Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari SIM yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko atau SMR, perusahaan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pada identifikasi, pengukuran, pengendalian, pemantauan risiko. Tujuan manajemen risiko melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, memberikan kerangka kerja manajemen risiko dan yang konsisten risiko yang ada pada proses bisnis dari fungsi-fungsi perusahaan, mendorong manajemen untuk bertindak produktif, mengurangi risiko kerugian, menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja perusahaan, mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko, meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perusahaan proses manajemen risiko secara terus-menerus dan berkesinambungan. Masih membahas proses manajemen resiko, terdapat 3 klasifikasi resiko, yaitu resiko strategik adalah resiko terjadinya serangkaian kondisi yang tidak terduga yang dapat mengurangi kemampuan manajer untuk mengimplementasikan strateginya secara signifikan. Resiko operasional adalah resiko yang timbul karena tidak berfungsinya sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, ataupun kegagalan sistem. Kemudian ada resiko finansial, adalah resiko yang diderita oleh investor sebagai akibat dari ketidakmampuan emiten. Dalam proses manajemen resiko terdapat tahapan dalam manajemen resiko, yaitu kesadaran akan resiko, pantauan, melakukan tindakan, dan yang terakhir adalah nilai ataupun menilai. Dalam proses manajemen resiko terdapat penjelasan mengenai hal tersebut, diantaranya adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur resiko, serta membentuk strateginya untuk mengolah melalui sumber daya yang telah tersedia. Dalam proses manajemen resiko bertujuan untuk mengolah resiko sehingga kita dapat memperoleh hasil yang optimal. Pada dasarnya dilakukan melalui proses, yaitu mengidentifikasi secara akurat dan komplit, sangatlah vital dalam manajemen resiko. Salah satunya aspek penting dalam identifikasi fisik resiko, yaitu mendaftarkan resiko yang kemungkinan terjadi sebanyak mungkin, yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi resiko, yaitu antara lain brainstorming, survei, wawancara, informasi resiko. Perlu teman-teman ketahui
bahwa proses manajemen resiko terdapat tipe resiko utama, yaitu resiko pasar, resiko likuiditas, resiko mitra kerja, resiko operasional, resiko strategik, resiko hukum, resiko kepatuhan, resiko reputasi, resiko lingkungan. Nah, dalam proses manajemen resiko terdapat konsep evaluasi resiko, yaitu konsisten dengan konteks yang telah ditetapkan. Kemudian perlu tidaknya dilakukan analisis resiko lanjutan. Kemudian resiko-resiko yang perlu mendapatkan penanganan dan prioritas dapat didasarkan pada level resiko atau hal lain. Kemungkinan suatu peristiwa tertentu, besarnya dampak penanganan tersebut terhadap konteks yang lebih luas. Dalam proses manajemen resiko, perlu kita ketahui bahwa terdapat suatu jenis cara pengelola resiko, yaitu yang pertama bisa dikatakan risk avoidance, yaitu memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensi kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Kemudian risk reduction, yaitu merupakan metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko. Terdapat juga risk transfer, yaitu memindahkan resiko kepada pihak lain, umumnya melakukan sesuatu kontrak ataupun asuransi hedging. Kemudian juga terdapat risk deferral, dampak suatu resiko tidak selalu konstan. Risk deferral merupakan menunda aspek suatu proses hingga saat di mana probabilitas terjadinya resiko tersebut yang sangat kecil. Perlu teman-teman ketahui, proses manajemen resiko dapat diukur dalam sistem informasi manajemen resiko, yaitu mengimplementasikan resiko. Setelah memilih respon yang akan dilakukan untuk menangani resiko, maka saatnya untuk mengimplementasikan metode yang telah direncanakan. Kemudian monitoring resiko. Monitoring resiko sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal, mulai dari identifikasi resiko dan pengukuran resiko untuk mengetahui keefektifan respon. Jadi kesimpulannya adalah resiko ada di mana-mana, bisa datang kapan saja dan sulit untuk dihindari. Jika resiko itu menimpa suatu organisasi, maka organisasi tersebut bisa mengalami kerugian yang sangat signifikan. Dalam beberapa situasi, resiko tersebut bisa mengakibatkan kehancuran organisasi tersebut. Maka resiko perlu dikelola dengan baik untuk meminimalisir resiko. Adapun proses manajemen resiko yang pertama yakni identifikasi resiko, analisis resiko, dan pengelolaan resiko. Yang kedua, evaluasi resiko, implementasi resiko, dan monitoring resiko. Resiko sendiri memiliki berbagai definisi, namun secara garis besar resiko adalah berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi oleh karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wediman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal sebagai istilah peluang. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal sebagai istilah resiko. Sekian, terima kasih.